Nah, dan akhirnya barang yang gue tunggu-tunggu datang juga. Jadi ini adalah FontJoy seri terbaru ya dari MCU gitu, dengan masih pakai 1/12 dan dia tuh ada di Mark 50. Cuman ini tuh versi yang lebih baru dari versi sebelumnya dan ada banyak mungkin perbedaannya ya ternyata. Dan gue baru tahu jujur aja, dan ini ketika kita bandingin dengan boxnya dari yang lama gitu. Dan dia pas tadi datang, gue agak sedikit kaget kenapa kecil banget. Ternyata memang ada beda gitu dari seri yang lama, dimana yang lama tuh masih pakai kayak gitu gede, dan kualitas boxnya, maksudnya bahan dari boxnya juga beda. Dan kita langsung bahas di figur yang baru ini, ada apa aja dan apa aja bedanya, kita bahas. Dan ini untuk seri terbaru ini tuh ada beberapa perbedaan gitu ya. Dan ini ada 01-nya, mungkin ini edisi pertama, dan kita bisa lihat di bagian boxnya di sini tuh masih sama gitu ya, plastik model kit, license dari Disney juga. Dan kemudian untuk di bagian samping di sini, ini seri satunya ya tadi ya, dan ternyata dia tuh ada beberapa temennya yang bukan Iron Man gitu. Maksudnya dia tuh sekarang si FontJoy itu ngembangin ke MCU yang lebih luas lagi gitu. Ada Thanos apa segala macam, dan ada Spider-Man. Di sini gue fans Spider-Man jujur ya. Tobey. Ya gue angkatan Tobey gitu. Dan untuk action figure gue sih sama sekali nggak tertarik untuk ngambil, karena gimana ya, dia tuh bukan robot kayak gitu. Meskipun ada yang Iron Spider, tapi tetap aja dia bukan robot, dan itu udah bukan Tobey lagi. Jadi gue nggak. Ya. Dan di sini juga ada Hulkbuster yang tampilannya semengerikan itu, dan ada Thornya kenapa begitu bentukannya, gue nggak ngerti kenapa ini Thor dari versi mana. Apa gue yang salah nonton atau gimana gitu, emang bentukannya Thor kayak gini ya. Dan ini di bagian belakangnya, jadi untuk base-nya dia udah nggak pakai action base lagi, dan base-nya diperkecil jadi kotak kayak gitu, dan dia ditancepin kayak punya si macam si blokis gitu. Ini agak gimana ya, gue bisa bilang apa ya, maksudnya ini agak turun standar atau gimana gitu, gue nggak ngerti sih. Dan di sini untuk bagian ini ya, bagian mekanismenya di bagian leher dan badan itu jadi satu bos sekarang. Jadi nggak yang kayak sebelumnya, di versi sebelumnya itu lehernya bisa gerak, dan untuk yang ini itu enggak. Dari tampilan di sini kayak gitu ya, jadi nggak bisa gerak, dan itu agak mengecewakan sih kayaknya. Dan dia masih pakai 1/12 ya. Jadi mungkin ukurannya masih sama dengan yang versi sebelumnya. Di situ ada 1/12-nya, dan di sini di bagian bawah itu sudah ada SNI, bos. Jadi kalau yang sebelumnya tuh nggak ada info-info kayak gitu, dan ini udah diimpor oleh Jaya Makmur Indonesia gitu. Ada SNI-nya, ada label apa segala macam gitu-gitu lah pokoknya. Dan ini kategorinya mainan anak-anak ya, karena memang FontJoy juga menyatakan dalam webnya, bukan webnya sih, pamfletnya gitu, bahwa dia tuh perusahaan mainan anak-anak gitu. Jadi ya akui aja kalau ini tuh mainan anak-anak. Dan ya langsung kita buka aja isinya seperti apa. Oke. Jadi untuk partnya di sini ini udah modelnya prepaint gitu ya, dengan udah ada separasi warna, dan ini warnanya agak cukup ini ya, nggak mengkilap banget gitu untuk bagian senjatanya. Dan untuk bagian badannya di sini juga dia pakainya separasi warna prepaint gitu, bukan part terpisah. Dan ini tuh dampaknya apa? Dampaknya adalah bleber-bleber nggak jelas. Oke, sejauh ini gue masih belum lihat adanya banyak bleber-bleber, dan kita bakal lihat lebih deket nanti ketika sudah dirakit. Oke, kita bakal rakit dulu dan cari tahu apa aja perbedaannya nanti dari kualitasnya tuh kayak gimana. Kita rakit dulu. Oke, let's go. Kita bahas mulai dari sebenarnya apa dan mengapa gitu ya FontJoy melakukan hal ini gitu, dan apa sih fungsinya gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, ini tuh ada bahannya PVC, POM, dan ABS. Dan diperuntukkan untuk 8 tahun ke atas dengan sertifikasi 04, terus sertifikasi kualitas maksudnya. Dengan keseluruhannya, ini berarti diperuntukkan untuk anak-anak di atas 8 tahun. Yang biasanya itu cakupannya adalah 8-12 tahun. Dan ini dikonfirmasi dengan bentukannya yang seperti ini. Oke, jadi ini bentuk keseluruhannya seperti ini. Terus kemudian ini kita lepasin dulu. Jadi partnya ini memang dikit banget ya, karena ini memang untuk bener-bener yang kayak newbie, pemula banget, dan untuk anak-anak banget. Jadi apa ya, nggak butuh yang ribet-ribet gitu. Kita bandingin misalnya dengan ini Mark 7 yang baru aja gue bahas gitu ya. Bisa kelihatan banget di situ perbedaan dari kualitas build-nya. Maksudnya kayak visualnya, tampilannya apa segala macam, dan juga finishing look-nya itu beda banget. Ini kita singkirin dulu. Jadi apa aja bedanya? Jadi pertama,
Pertama ya, untuk partnya, jumlah partnya ini lebih banyak. Apa ya, setiap bagiannya itu kayak hampir semua tuh diperintilin masing-masing gitu. Kayak misalnya gold dan merahnya, apa segala macam itu semua terpisah. Dan looknya dia bakal ngikutin apa yang kita bisa lihat di movie gitu. Ya meskipun biasanya tetap ada perbedaan-perbedaan. Sementara untuk ini nih, ini sekedar mirip aja gitu. Bahwa kita bisa ngenalin ini makhluk ini atau si bapak ini itu Iron Man gitu, Mark 50 gitu. Dan ini tuh umum sekali terjadi di kalangan industri mainan anak-anak, di mana mereka cuma nyajiin sesuatu yang visualnya tuh bisa dikenali sebagai entitas tertentu kayak gitu atau karakter tertentu kayak gitu. Dan ini juga model partnya ini tuh parah banget, jadi semuanya tuh digabungin gitu. Modelnya separasi warnanya tuh digabungin, jadi cuma dicat-cat kayak gitu. Dan ini bahannya bukan PVC, bahan armornya itu ABS, cuman cetakannya memang dibuat tidak tajam gitu ya. Balik lagi karena mungkin yang penting mirip aja gitu udah. Terus kemudian di sini ini parah banget di bagian belakang tuh backpacknya gitu ya. Itu tuh aneh banget bentukannya. Jadi nempel nancep di punggung kayak gitu, bukan digendong kayak gitu-gitu. Dan bentuknya simpel banget, sederhana banget. Dan ya udah kayak gitu-gitu doang gitu. Jadi palet-palet warnanya juga dibuat sederhana banget. Dan kalau dilihat dari sini juga tuh ada perbedaan warna antara armor badan sama backpacknya. Yang ini tuh catnya agak ngawur, yang ini agak mendingan lah, sedikit lebih mending kayak gitu-gitu. Terus kita bahas mulai detailnya, misalnya di bagian mata sini itu tuh, jadi kalau ngelihat di bagian detail mata kayak gitu tuh warnanya tuh melebar kemana-mana. Jadi sipit sebelah kayak gitu ini mungkin nggak begitu ketara, nggak begitu kelihatan ya, tapi ini memang lebar sebelah. Jadi yang kanan itu lebih sempit karena goldnya tuh melebar. Terus kemudian di bagian sini misalnya, yaitu garet-garetnya tuh asal garet-garet doang gitu. Kayak misalnya orang bikin pakai clay asal digaruk-garuk dikit-dikit doang gitu. Dan di bagian sini juga kayak gitu, di bagian sini juga semuanya kayak gitu, dan di bagian belakang pun sama. Ini backpacknya copot ngejeplak ya kan. Jadi kayak gitu sambungannya, dan ya seperti inilah hasil yang ada gitu secara menyeluruh. Itu benar-benar kacau balau. Kita lanjut bahas ke artikulasinya. Ini kalau dilihat misalnya sekilas aja gitu, kayak gua sih ngelihatnya lehernya agak kepanjangan ya. Dan kita coba untuk artikulasinya bisa ngapain, dia bisa nengok dan gampang banget copot kayak gitu, dan dia bisa dongak kayak gitu. Ya bisa kelihatan panjang banget bentukan leher. Nunduknya segitu doang, mentok ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kayak gitu. Dan ya ini gampang banget pergi karena memang di dalamnya tuh ampun-ampunan kayak customable label yang kemarin. Nah di sini untuk shoulder padnya itu tuh modelnya di situ bukaannya, jadi nggak bisa kemana-mana ya. Dia copot, jadi untuk naiknya dia mentok segitu ya, dan dia nggak bakal bisa muter karena shoulder padnya tuh nangkring di situ kayak gitu-gitu. Terus kemudian untuk ininya juga nggak ada, bicepnya nggak bisa muter. Dan untuk sikunya ini ngeri banget sih kalau menurut gua. Oke, yang ini rapet ya, yang ini kok nggak rapet ini? Bisa kelihatan sikunya tuh gila nih banget ya. Dan untuk ini kok bisa rapet ya? Gua bingung nih. Dan untuk tangannya di sini ada ball joint dan nggak bisa banyak gerak juga kayak gitu-gitu sih. Untuk bagian torso sendiri nggak ada apa-apa di situ. Ini nyatu semua. Paling ada di bagian sini. Ini sebenarnya dua part terpisah, cuman seamless banget gitu, gabungnya tuh langsung nyatu, jadi kayak kelihatannya tuh biji doang, selembar doang, padahal ada dua, atas bawah kayak gitu-gitu. Ini agak cukup bagus sih sambungan, cuman ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ada di bagian pinggang di situ pergerakannya, bisa miring-miringnya juga di situ. Terus kemudian untuk kakinya kayak gini, nggak bisa naik turun ya, dia udah statis kayak gitu. Dan ya segini doang naiknya. Untuk belakangnya juga mentok segitu doang, dan untuk sampingnya bisa selebar itu. Kemudian untuk dengkulnya ada double band di situ, dan untuk kakinya itu satu lembar doang dan nggak bisa ngapa-ngapain selain dari muter-muter dan miring-miring kayak gini. Jadi nggak ada tuh artikulasi apa segala macam. Untuk sikunya di sini ya cuma mentok di situ aja sih. Gua agak bingung di sini kenapa rapet, di sini nggak. Jadi begitu. Dan untuk sisanya nggak ada. Oh ya, di sini ada aksesoris yang kita dapat ya. Ada pisau kayak gini, dan ini warnanya cuma sebelah, jadi sebelahnya nggak ada warnanya, jadi kita pasang di sini misalnya, dan ya begitu, nggak guna gitu. Selanjutnya ada beberapa part tangan di sini yang bisa kita dapat, jadi total ada 6 tangan. Terus kemudian stand base. Dia stand base-nya modelan kayak gini. Sebenarnya untuk desainnya gue lebih suka daripada yang ini, daripada yang lama ya. Karena ini tuh mirip banget punya trumpeter, bentuknya segini kayak gitu, dan ini tuh bentuknya lebih enak gitu ngelihatnya. Cuman dia tuh model tancap, macam si blokis kayak gitu. Sudah.
dia nggak bakal kemana-mana. Seperti itu aja. Dan soal harganya ini kemarin gue beli kayaknya di cepean gitu 105.000 atau berapa gitu, dan menurut gue ya aduh, ini mainan bocah banget gitu. Ini benar-benar kayak ketika dipajang kayak gitu juga looknya jelek gitu ya. Enggak sih, kalau menurut gua enggak banget lah. Ini udah benar-benar downgrade dari FontJoy gitu, yang sebelumnya dia tuh udah mulai turunin kualitas di seri 1/7. Sekarang 1/12-nya mulai masuk ke ranah yang benar-benar amburadul kayak gini. Jadi ya ini sama sekali nggak worth it kalau menurut gua, apalagi untuk koleksi gitu ya. Dan untuk anak-anak, misalnya untuk dimainin anak-anak, ini juga nggak worth it karena itu bisa 2 hari aja udah nggak ada partnya gitu, kepalanya hilang atau tangannya hilang atau apanya hilang gitu. Jadi ya enggak lah, menurut gua mendingan hindarin lah kalau menurut gue ya. Dan ya itu aja yang bisa gua sampein dari figur Iron Man Mark L ini yang sangat disayangkan sekali. Kenapa FontJoy malah masuk ke segmentasi yang benar-benar jauh di bawah dengan kualitas yang juga jauh di bawah sebelumnya, bukannya improve ke arah yang lebih baik malah turun. Udahlah itu aja, bye.